pengalamannya gitu. Sebetulnya saya itu kalau di seni itu namun seneng mas, seneng delok. Terus awal-awalnya terjun di reok tua itu sudah berjalan sekitar 1 tahun saya berjalan. Awalnya dari iseng-iseng mas, dari iseng-iseng saya upload di YouTube, kok banyak yang nonton. Nah, terus akhirnya tertarik saya. Terus yang membuat saya tertarik itu ceritanya, setiap barongan itu ceritanya berbeda-beda. Itu selama 1 tahun saya menelusuri barongan Toya. Seperti foto-foto ini mas, ini yang saya telusuri di daerah Porogo, di Magetan, Madiun, paling jauh di Blora mas. Paling jauh di Blora. Untuk barongan pertama kali jenengan review mas, atau jenengan temukan? Ya pertama kali itu saya di Tugu Melarak mas. Di Tugu Melarak itu kan ada barongan tua, tapi modelnya nggak seperti barongan sekarang. Ini model kayak tikus mas, radi monyong. Ini modelnya. Ini sepasang dengan Wono. Ini masih ada masih barangnya. Dan itu sekarang masih dirawat juga, harus dirawat. Niku nopo yang dikatakan dari kulit manusia itu bukan? Ya kalau menurut ceritanya narasumber ini seperti itu mas, menurut ceritanya. Cuman kita tidak tahu kan, saya kan mengikuti ceritanya aja itu mas. Kalau katanya itu dari kulit macan jadi-jadian. Ya dari Ludaya itu mas. Dan itu tahunnya sekitar 1900 mas, pembuatannya. Makanya kan beda bentuknya mas. Lebih moncong mas. Iya lebih moncong. Dan selama saya telusuri barongan itu setiap tahun itu pasti bentuknya itu juga berbeda-beda mas. Dari yang monyong terus menjadi tadi bulat sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Penasaran dengan cerita barongan ini. Ya memang sama mas barongan, cuman yang beri tertariknya kan ceritanya tadi. Terus ada yang dari kulit macan jadian, terus ada yang cerita lagi dari kemistisannya itu terus jadi dari lemari. Terus ada juga yang ceritanya setiap dipentaskan reoknya itu pasti ketemu dengan orang edan. Jadi macam-macam mas ceritanya itu mas. Dari sekian barongan. Karena yang sama ini saya telusuri itu kan barongan Sotren mas. Barongan Sotren, jadi itu penuh dengan kemistisan. Dan sebanyaknya ini mas, barongan ini mas, itu barongannya itu setiap saya ingin membeli nggak ada yang pernah mau mas. Dari sekian barongan, dari sekian banyak itu 95% nggak ada yang mau beli, mau jual, berapapun nggak mau. Karena pesannya simbahnya dulu itu ben sak rusak-rusaknya ben ngomah wae. Wah, gak kehitung mas. Ya ratusan mas. Di Porogo aja saya hitung itu sekitar 250-an mas. Menurut sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Dan itu masih ada. Mungkin lagi, kemungkinan masih ada. Kemungkinan masih ada terjadi. Dan yang paling tua yang berada di Tugu Melarak ini paling tua. Terus yang ini di Kori. Sawo ya? Ya Sawo. Terus tepatnya Pak Molok Ngambaan. Nah ini terus sama punya Pak Yatmo, Pak Yanto Pate. Ya Pate itu yang modelnya kan seperti ini mas. Nah. Berarti ada kemungkinan itu pengrajinnya sama gitu. Ya kalau yang ini nih mas, untuk ceritanya kita belum tahu mas, sejarahnya pembuatan siapa kita belum tahu. Tapi kalau di era tahun 40-an ke atas, kebanyakan kalau di Porogo itu pembuatan dari Mbah Siso, terus Mbah Molok Jimblong, terus Mbah Kartoyono Singosaren gitu.
pengalaman jenengan mas, pengalaman tentang pastinya kan menemukan hal-hal mistis di luar. Kalau pertama-tama itu dalam 1 bulan tuh mas, waktu syutingan di mana tuh ya, syutingan di tempatnya Pak Pri Nggolan. Nah itu malamnya saya diimpeni mas, diimpeni terus dipedoi. Jadi waktu posisi tidur nyantai gitu kan, tiba-tiba di depan saya itu ada orang kecil gitu kan. Jadi tapi ireng gitu mas. Terus diimpeni, dia itu bawa barongan, ya barongannya Pak Pri itu. Sini ane Pak Kiai Blingsong nih. Ya, Kiai Blingsong. Itu kadang tak bawa mimpi mas, terus kadang tak bawa mimpi ya. Ini dalam 1 bulan mas. Selalu diimpeni. Selalu diimpeni mas. Setiap ada pesan yang disampaikan senimpeni jenengan. kalau pesan tidak ada mas, cuman diruitau mas. Terus terkadang ada juga hambatan syutingan mas, seperti ini mas. Padahal barongannya bentuknya seperti ini. Ini saya 4 kali syutingan mas. Jadi waktu wawancara pertama durasi 5 menit mati, kedua gitu juga mati. Terus akhirnya tak pamiti mas. Aku ya iso ke syuting. Akhirnya itu mas. Ya memang gini mas ya. Percaya tidak percaya memang itu seperti itu ceritanya mas. Tapi memang kalau barang ini mas, boleh kita tidak percaya, tapi jangan disepelekan. Karena masih ya penuh dengan mistis. Tetap itu mas. Jadi setiap kali saya syutingan itu pasti ya rakyatan assalamualaikum kulon itu mesti. Dan ada juga suatu kejadian mas, waktu syutingan itu barongan itu kedip matanya mas. Tapi waktu itu kan saya kan tidak terlalu terfokus ke barongannya kan, ke orangnya kan waktu wawancara itu. Nah setelah itu saya upload ternyata banyak yang komen, mas barongannya kedip, mosok tau, kalau Dewi nggak percaya sini. Oh berarti tidak sengaja. Waktu pengeditan pun juga enggak ngeh ya. Terus mosok tau barongannya kedip, tak deleng tenan. Paling lampu ngono. Tak deleng tenan mas. Oh ya ternyata itu kelopak mata yang hitam ini turun ke bawah, terus alisnya ngetupnya beda mas. Itu kedip tenanan itu mas. Ini barongannya sekarang udah jadi bagus nih. Itu yang namanya Mbah Suro. Yang direhab nih mas. Yang direhab sekarang udah bagus. Itu kemarin sempat mau saya bawa pulang, tapi istri saya takut mas. Tapi itu boleh itu? Boleh dibawa tuh kemarin. Sudah diizini tuh bawa pulang boleh. Karena istri saya takut bawanya itu mas, nggawane wedi jadi ini. Kalau kebanyakan ya nggak boleh mas. Kebanyakan nggak boleh. Saya itu 1 tahun mencari barongan tuh saking pengen mas, pengen gue barongan tua sitok nih. Orang oleh mas, orang di radio apa-apa. Ini kan saya dapat dari dokter negara mas yang Mbak ini mas. Ini kan dulu itu datang ke sini kan berobat. Dia cerita yang punya ini. Cerita itu katanya dia punya barongan tua. Itu waktu dulu saya nggak fokus ke riak tua ini, belum fokus. Nah, terus setahun depannya dia datang kemari, tak tanya lagi, mas barongannya jene ora? Cek, iya gue mulai, yo tak kan mas tak rawat, tak simpenin. Nah itu babat pertama kali di Brotogaran. Babat pertama kali di Brotogaran. Namanya Mendung Woro. Oke. Nah itu kalau menurut ceritanya itu barongannya dulu waktu dipentaskan itu pasti turun hujan. Makanya Mendung Woro. Dan itu pembuatannya Mbah dari Madiun mas itu mas, dari Kaibon. Kaibon Madiun. Iya Kaibon Madiun.